Pangut ini mungkin kecil dan sederhana, tapi dari zaman ke zaman ini telah bertransformasi dari alat praktis menjadi simbol filosofis. Ia mengajarkan kita bahwa yang kecil bisa menjadi sangat berarti jika dipakai dengan hati yang tajam. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, Ngotak dan Nyeni, nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni dan tradisi. Apa kabar dulu semua hari ini ya? Sudah lama saya tidak membuat video ini karena kesibukan dan satu hal. Mudah-mudahan dulur semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mencoba untuk membabar salah satu pusaka. Biasanya kalau dalam pembabaran itu kalau ndak keris, tombak. Tapi kali ini saya akan mencoba membabar pusaka saya yang lainnya ya. Pusakanya ini. Pusakanya ini ya. Nah, ini berhubung saya tidak punya warangka, jadi warangkanya saya buatkan dari bekas pipa paralon ini. Seperti apa pusaka yang saya bawa ini? Oke, mari kita buka. Pusakanya seperti ini. Tentu dulu-dulu berkerisan sudah paham ya apa ini yang saya bawa ini ya. Nah, ini kalau dalam istilah perkerisan ini dinamakan pangut ya. Pangut sendiri itu banyak sekali jenisnya. Salah satunya ini. Ini sama bahannya dengan keris atau tombak, sama-sama dari wesi aji ya ini ya. Ini belum sempat saya bersihkan juga. Ini temuan masih ada patina-patinanya ya. Seperti ini. Saya akan mencoba membabar apa sih sebenarnya fungsi dari pangut ini sendiri ya. Nah, saya sudah mencari referensi dan merangkumnya. Fungsi pangut dari zaman ke zaman ya. Pada zaman tradisional dulu atau bisa kita sebut zaman prakolonial ya. Fungsi utamanya yaitu sebagai alat rumah tangga dulunya ya. Ya sama dengan fungsi pisau ya, untuk memotong sayur, mengupas buah, memotong daging, dan sebagainya. Terus sebagai alat kerajinan juga fungsi pangut itu ya, untuk mengukir, menganyam bambu, menulis pada daun lontar ya, atau menulis di media bambu. Nah, terus fungsinya juga biasanya zaman dahulu ini dibawa sehari-hari oleh petani, pemburu, atau pengrajin. Nah, nilai budayanya untuk zaman dahulu dianggap sebagai perpanjangan tangan yang cekatan dari pemiliknya. Terus dirawat dan diasah secara berkala. Sering dijadikan pusaka keluarga ya, yang sederhana. Ini zaman dahulu ya, zaman tradisional. Terus pada zaman kolonial,
fungsi utamanya berubah lagi, meskipun tetap menjadi alat praktis. Nah, diam-diam digunakan sebagai alat bela diri dalam situasi yang genting. Karena ini mudah diselipkan di ikat pinggang ya, atau di kain, dan tidak menarik perhatian ya, karena bentuknya kecil seperti ini. Nilai budayanya ini melambangkan perlawanannya diam-diam dan keteguhan rakyat kecil. Pangut juga sebagai simbol kecermatan dan siasat. Seperti itu. Terus pada zaman modern awal atau Orde Baru hingga tahun 2000-an ya, fungsi utamanya mulai tergeser oleh pisau-pisau buatan pabrik. Nah, perlu kita ketahui juga, atau sudah kita ketahui juga, bahwa buatan pabrik sudah lebih modern ya. Nah, ini mulai tergeser fungsinya. Nah, ini juga sebenarnya masih digunakan oleh penduduk di desa-desa untuk kegiatan tradisional. Dengan nilai budayanya ini mulai kehilangan pamor ya di kalangan pemuda ya. Ya, tadi sudah tergeser dengan alat-alat modern buatan pabrik. Namun dalam kalangan para sesepuh atau pengrajin, pisau ini masih dilestarikan, masih tetap dipertahankan. Terus fungsi zaman sekarang, tahun 2020-an ke atas ini, fungsi utamanya lebih banyak digunakan sebagai benda koleksi budaya. Biasanya dihadirkan dalam pertunjukan seni, ritual, dan edukasi warisan leluhur seperti saat ini. Nilai budayanya dimaknai sebagai simbol ketajaman batin dan laku hidup, mengajarkan nilai kesederhanaan, ketekunan, dan kehormatan terhadap benda kecil yang bermakna besar. Seperti itu. Jadi kemungkinan untuk para penghobi pemula tidak kenal dengan pusaka yang satu ini. Kalau dilihat dari bentuknya, untuk pangut ini kemungkinan besar ini digunakan untuk menulis, kemungkinan besar ya. Karena yang tajam hanya bagian ujungnya ini, yang lancip ini ya, dan kuat ini. Kemungkinan untuk menulis bisa di daun lontar atau di bambu kemungkinannya. Terus bagian atasnya ini kemungkinan juga bisa untuk raut, pisau raut ya. Karena ini sebenarnya dahulunya mungkin agak tajam ini. Kalau bagian bawahnya ini cenderung tumpul ini ya. Seperti itu. Bahannya sama dengan bahan besi aji, tempat lipat juga. Tempat lipatnya sangat padat. Seperti itu ya. Jadi untuk refleksinya, pangut ini mungkin kecil dan sederhana, tapi dari zaman ke zaman ini telah bertransformasi dari alat praktis menjadi simbol filosofis. Ia mengajarkan kita bahwa yang kecil bisa menjadi sangat berarti jika dipakai dengan hati yang tajam. Seperti itu. Oke, demikian pembabaran saya tentang pangut, atau dalam istilah sekarang lebih dikenal dengan pisau raut ya. Mudah-mudahan sedikit pemahaman ini bisa memberikan edukasi, bisa memberikan nilai wawasan bagi para sedulur penghobi tosan aji. Oke, demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk jangan
bosan-bosan mendukung channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, dan share-nya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakudo. Untuk detail bilahnya seperti ini ya. Benar-benar sepuh ini ya. Dengan warangka dan deder seadanya.